Pada suatu hari di desa Banyumanik, ada seorang ibu dan anak muda yang sedang berbincang santai di teras rumahnya. Nak, 3 bulan lagi kan kamu akan menikah. Ajaklah calon suamimu untuk pergi ke puskesmas, ngecek kesehatan. Ya Bu, niatnya besok siang saya mau pergi ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatan sebelum menikah. Ya memang harusnya seperti itu, biar kita tahu siapa yang sehat, siapa yang enggak. Dan untuk mencegah stunting juga sebelum menikah. Ya Bu, nanti saya coba telepon Mas Adil ya. Ya sudah, kalau begitu Ibu masuk dulu ya. Ya Bu. Keesokan harinya, pasangan tersebut datang ke puskesmas. Permisi Bu, apakah hari ini ada bidan yang bertugas? Hari ini ada bidan UKI yang bertugas, Pak. Saya ingin konsultasi ke bidan, apakah bisa hari ini Bu? Bisa, Pak. Mohon isi terlebih dahulu data-datanya ya, Pak. Baik Bu. Beberapa menit kemudian, Ini Bu sudah saya isi. Baik Bapak dan Ibu, mohon ditunggu terlebih dahulu ya. Saya akan informasikan terlebih dahulu ke bidan UKI. Baik Bu. Mari Bapak, Ibu, saya antar ke ruangan bidan UKI. lalu pasangan tersebut mengikuti asisten bidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ini Bu bidan pasiennya. Mari Bapak, Ibu silakan duduk. Kalau begitu saya pamit keluar ruangan terlebih dahulu ya Bu bidan. Silakan Mbak Cindy, terima kasih. Baik, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Bidan, kami pasangan calon pengantin yang akan menikah. Oh baik Ibu dan Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Uki dan kebetulan saya sedang bertugas di ruang konseling dan tadi saya juga sudah melihat data yang telah diisi oleh Bapak dan Ibu. Maaf Bu Bidan, saya ingin bertanya, apakah benar sebelum menikah itu harus memeriksakan kesehatan terlebih dahulu Bu Bidan? Benar sekali Bu, pemeriksaan kesehatan pranikah sangat penting untuk mengetahui kondisi pasangan serta gambaran masa depan pernikahan, terutama yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi dan genetik, juga untuk memperoleh kesiapan mental. Apakah selain pemeriksaan reproduksi, genetik, dan mental ada pemeriksaan yang lain Bu Bidan? Tentu ada Bu, yaitu pemeriksaan stunting. Sebelumnya Bapak dan Ibu, apakah ada yang tahu stunting itu apa? Setahu saya stunting itu kekurangan gizi ya Bu Bidan. Ya benar sekali Bu, jika Ibu seorang calon pengantin dan berniat memiliki anak kelak, sudah saatnya mulai mempelajari hal-hal terkait stunting jauh sejak sebelum menikah. Dengan begitu, kelak Ibu dan Bapak akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk menghilangkan dan minimalisasi risiko yang dapat berpotensi melahirkan anak yang stunting. Oh, begitu Bu Bidan. Lalu bagaimana cara kami mencegah stunting sebelum menikah Bu Bidan? Caranya yang pertama yaitu periksa status gizi. Status gizi jatim, terutama jatim wanita, sangat berpengaruh terhadap faktor risiko stunting. Sebagai calon ibu dan jatim wanita yang selalu kritis, dikhawatirkan tidak akan mampu mencukupi gizi bagi janin yang dikandung kelak. Yang kedua, jaga kesehatan alat reproduksi. Sebagai calon yang akan menjalankan kehidupan baru, tentunya harus selalu menjaga kondisi fisik untuk hari pernikahan nanti. Yang ketiga, jalankan gaya hidup sehat. Salah satu cara termudah untuk mengurangi resiko kehamilan dengan bayi stunting adalah dengan mulai menjalankan gaya hidup sehat sejak jauh hari sebelum pernikahan. Yang keempat, rencanakan kehamilan dengan baik. Jatim perlu mempersiapkan kehamilan sejak sebelum pernikahan,
dan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan pasangan. Sebagai informasi, Apakah saya perlu imunisasi Bu Bidan untuk mencegah stunting? imunisasi pencegahan stunting itu tidak ada, Bu. Untuk pencegahannya seperti yang sudah saya jelaskan di awal, Ibu. Untuk imunisasi calon pengantin yang wajib itu imunisasi TT atau tetanus toxoid yang bertujuan untuk membuat tubuh kebal terhadap bakteri. Berarti suntik TT ini wajib ya Bu Bidan bagi calon pengantin? Iya, wajib, Bu. Selain untuk membuat tubuh kebal terhadap bakteri, pasangan juga harus paham benar akan beberapa hal yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk intervensi terjadi stunting, ini termasuk pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Pertama, kehidupan bayi, pemberian makanan pendamping ASI pada bayi setelah 6 bulan yang sesuai dengan usia, mendapatkan vaksinasi dasar secara lengkap dan vaksin lanjutan, pemberian vitamin A, obat cacing, dan stimulasi tumbuh kembang sesuai dengan usia. Oh, begitu ya Bu Bidan. Iya, jadi jangan sepelekan dampak dari stunting ya, karena ini memang bisa membahayakan tumbuh kembang anak. Sebisa mungkin, ibu harus rutin melakukan pemeriksaan kesehatan ke klinik terdekat. Oh, begitu ya Bu Bidan. Iya, Bu. Apakah yang saya sampaikan tadi sudah jelas? Alhamdulillah sudah cukup jelas Bu Bidan. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada lagi Bu Bidan. Ya, Kalau begitu saya permisi ya Bu. silakan, Bu. Terima kasih. Sama-sama.